Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaiki wa ala alihi wa sahbihi khalaiki. Amma ba'du. Ittifaq wal iktisar, langsung saja pada kesempatan kali ini, pada bulan Ramadan kali ini, saya akan menjelaskan bahwasanya kita berpuasa itu tidak hanya sekedar berpuasa, akan tetapi di setiap suatu perkara itu pasti ada yang namanya cara-caranya. Nah, cara yang baik untuk kita melaksanakan puasa di sini yakni ada 6. Seperti halnya yang dikutip oleh kitab Maqasidus Shaum, ada bisaum wahya sitatun ahaduha hifdul lisani wal jawarihi anil mukhalafati. Yang pertama yakni cara atau adab kita melaksanakan puasa, yakni yang pertama menjaga lisan dan menjaga anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa ataupun maksiat. Ini dilandasi oleh hadis yang telah disabdakan Rasulullah SAW, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zuri wal amila bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Di barang siapa meninggalkan suatu perkataan yang tidak benar atau bohong dan mengamalkan hal tersebut, maka oleh Allah semua hajat-hajat yang ada pada makanan dan minuman kita akan dihilangkan. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwasanya kita berpuasa tidak akan mendapatkan apa-apa dengan kita tidak bisa menjaga lisan dan anggota-anggota tubuh kita yang lain. Terus yang kedua yakni idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun fal yakul inni shaimun. Yang kedua, ketika ada seseorang yang mengundang atau seseorang yang memanggil kita untuk memakan sesuatu ketika tingkah puasa, alangkah baiknya kita memberitahu orang tersebut bahwasanya kita adalah orang yang berpuasa. Seperti dawuh Rasulullah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyakul inni shaimun. Di Rasulullah ketika beliau berpuasa itu ada seseorang yang menawarkan makanan untuk dimakan oleh Kanjeng Nabi. Nah, pada waktu itu Nabi adalah orang-orang yang berpuasa, salah satu orang yang berpuasa. Nah, maka Nabi menjawab perkataan orang tersebut dengan saya berpuasa. Nah, salah satu cara agar kita seperti beliau yakni juga melakukan hal yang sama seperti Kanjeng Nabi. Sudah dicontohi. Terkadang kita kalau ada teman-teman semua yang ditawarin makanan, waduh, enek sopo ae. Akhirnya terus gak ada yang lain yang mau untuk makan, kalau ada yang lain malu-malu. Ada seperti itu. Nah, hal tersebut bisa dipraktekkan untuk kita semua yang berpuasa pada saat ini. Itu yang kedua. Salah satu adab kita berpuasa atau cara kita berpuasa ya seperti itu. Yang ketiga yakni mayakuluhu ida aftoro. Ketika kita berbuka itu kita disunahkan untuk membaca doa. Ketika kita melaksanakan
makan, ketika pas berbuka itu disunahkan membaca doa. Nah, seperti yang diriwayatkan hadis Nabi, doa tersebut yakni Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Yang artinya Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, semoga puasa ini bisa menjadikan puasa yang barokah dan menjadikan rezeki ini menjadi barokah ketika kita berbuka tadi. Atau yang familiar kita dengar yakni dengan doa orang yang berbuka dengan bacaan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya seperti itu. Dan itu sesuai pribadi masing-masing saja. Terus yang keempat, adab dari kita berpuasa yakni ma yuftiru alaihi wa huwa rotbun au tamarun au maun. Perkara yang dibuat untuk buka itu biasanya kalau Kanjeng Nabi itu kurma, anggur ataupun air. Nah, kalau di sini praktek dari daerah kita yang dimaksud dari makanan kekuatan itu nasi, ya nasi niku mawon. Tidak perlu kita untuk membeli kurma terus anggur itu enggak perlu. Jadi yang ada saja kita makan. Yang penting kita melaksanakan takjilul aftar ataupun sesuai dengan yang akan dijelaskan nanti. Nah, ini berbuka dengan rotbun atau kurma, terus anggur dan air itu seperti halnya yang ada dalam hadis Nabi. Yakni kana yuftiru qabla ayyusalliya ala rotbatin. Fa illam yakun fatamrotin. Fa illam yakun hiswatan min ma'in. Jadi ketika sebelum melaksanakan sholat, Kanjeng Nabi ketika sebelum melaksanakan sholat, pas ketika beliau puasa, itu beliau mengutamakan berbukanya dulu. Nah, dengan memakan 3 buah kurma ataupun anggur. Nah, ketika kurma atau anggur itu tidak ada, Kanjeng Nabi lebih ke meminum air saja. Tuh. Dan ada hadis lain yakni waqala alaihi salam idza kana ahadukum shaiman falyuftir alat tamari wa illam yajid fa'alal ma'i fa innamal ma'at tahuru. Ketika salah satu orang yang berpuasa itu melaksanakan berbuka puasa, alangkah baiknya menggunakan kurma atau memakan kurma. Kalau tidak ada kurma ya nanti air. Karena kenapa kok diharuskan air? Karena air itu suci. Pokok yang ditekankan di sini perkara yang suci. Perkara yang suci nanti mengecualikan perkara-perkara yang dari maling ataupun yang lain itu. Terus yang terakhir yaitu adab dari kita berpuasa takjilul fitri wa ta'khirus suhur, atau mendahulukan berbuka dulu dan mengakhirkan sahurnya. Nah, seperti halnya yang akan dijelaskan ini, apa yang telah disunahkan Kanjeng Nabi ketika mendahulukan berbuka puasanya itu. Seperti halnya hadis yang akan dijelaskan ini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Bersahurlah dirimu kalian semua, karena sesungguhnya di dalam sahur tersebut itu ada barokah. Nah, kadang ada orang itu menyepelekan hal tersebut.
Padahal di sini dianjurkan. Bagi orang-orang yang berpuasa itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sahur. Nah, sahur itu memiliki banyak keutamaan. Salah satunya ketika kita berpuasa memberikan kekuatan ketika kita melaksanakan puasa tersebut. Akan tetapi kadang orang tersebut salah, rasa sahur atau yang lain sebagainya, wareg atau dan yang lain. Nah itu dibiasakan, dihilangkan kebiasaan seperti itu, dirubah menjadi kebiasaan yang baik, yaitu tetap akan melaksanakan sahur. Nah, wa innama ukhira as-suhuru liyutaqawwiya bihi ala saum. Mengapa kok kon mengakhirkan sahur ataupun diakhirkan sahur tersebut? Karena untuk kekuatan bagi seseorang yang berpuasa setelahnya. Wa kaila yajhadu hu asaumu fata'akaduhu an kasirin minatoati, supaya seseorang tersebut itu tidak merasakan kelaparan ketika dia berpuasa ataupun tidak banyak sambat. Kadang seseorang yang tidak sahur itu siangnya kelaparan atau yang lain. Wa innama ujila al-fitru li'annal ju'a wal atsa rubbama dzurrabahu. Terus kita kenapa kok dianjurkan untuk mendahulukan berbukanya? Karena setelah kita berpuasa itu suatu kelaparan dan kehausan itu menjadi suatu hal yang menyakitkan, sehingga kita dianjurkan untuk mendahulukan berbuka tersebut. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu adab-adab daripada kita berpuasa. Semoga puasa pada kali ini kita semua bisa dilancarkan oleh Allah dan bisa menyempurnakan puasa pada bulan ini. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.